Selamat datang kembali ke channel Cahaya Hati bersama saya Sugianto Sulaiman. Hari ini kita mau bicarakan mengenai 4 hal yang paling penting dalam kehidupan kita. 4 hal yang mestinya menjadi rujukan untuk kita menjalani kehidupan ini. Hal yang pertama yaitu kita mesti punya kasih sayang. Kasih sayang ini kita tujukan jangan hanya pada diri kita, tetapi juga kepada keluarga kita, dan lebih besar lagi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ada perasaan kasih sayang. Nah, perasaan kasih sayang ini bersumber pada diri kita. Nah, lalu orang tahu kita menjadi baik, menjadi orang baik yang penuh dengan kasih sayang ketika kita mempraktekkan kasih sayang itu. Yaitu kita peduli. Nah, peduli kepada orang yang menderita, peduli kepada sanak keluarga, peduli kepada orang lain. Kepedulian memang jauh lebih penting, tetapi dasarnya adalah kasih sayang. Hati ini jika diliputi kasih sayang, maka dia menjadi peduli. Nah, kalau sudah peduli, maka orang lain akan memperoleh manfaat. Jadi kasih sayang, peduli. Yang ketiga, unsur yang ketiga yang paling penting dalam menjalani hidup ini adalah keseimbangan batin. Keseimbangan batin artinya kita tahu diri. Tahu di mana kita harus melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban. Karena setiap hak itu selalu diikuti oleh kewajiban. Nah, tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita hindari. Nah, sekarang nilai keseimbangan batin ini sulit untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita yang sudah kacau balau ini. Misalnya, orang nggak peduli apakah uang itu berhasil yang diperoleh itu berasal dari korupsi, dari merampok, dari kejahatan-kejahatan lainnya. Yang penting uangnya banyak, rumahnya besar, ya kan? Mobilnya keren, mobil mahal. Dari mana uangnya? Gak mau tahu. Iya kan? Coba lihat. Kemarin diputus 6,5 tahun. Korupsi yang dilakukan oleh HM atau Harvey Muiz. Nah, sebelumnya masyarakat kan memuji-muji keluarga itu. Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi punya rumah yang mewah, punya bahkan pesawat pribadi, dan macam-macam kemewahan lainnya. Kawinnya aja di Disneyland Tokyo. Ya kan? Nah, tetapi begitu terungkap, oh ternyata dia dari korupsi. Orang pura-pura nggak mau tahu. Dalam hati, kok bukan gua yang dapat, kok dia, malah terjadi jealousy. Nah, ini yang membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang sakit.
Mereka tidak peduli dengan dari mana uangnya datang, tetapi mereka lebih peduli, gua kebagian nggak? Saya kebagian nggak? Nah itu yang celaka. Mestinya kita dapat menjaga keseimbangan itu. Keseimbangan batin. Oh ini memang bukan hak saya. Oh ini adalah punya orang lain. Oh saya tidak berhak ini. Di Jepang, hal-hal seperti ini selesai pada pendidikan SD. Jadi dari SD sudah ditanamkan sifat menjaga keseimbangan ini. Yaitu tahu di mana hak, di mana kewajiban. Anak-anak Jepang tidak bakal mengambil barang milik orang lain. Maka jika Anda ketinggalan sesuatu di Jepang, hampir 99,9% barang itu tidak akan diambil orang lain. Di kita, ya tahu sendirilah. Jangankan tinggalan. Ya, kalau kita kurang menjaganya saja bisa hilang. Saya berapa kali mendengar teman-teman saya yang pernah ke Jepang, ketinggalan barangnya, dia balik lagi, ada. Ditemukan barangnya, orang nggak ngambil, orang tahu itu bukan punya dia, maka tidak diambil. Maka tidak heran angka korupsi Jepang itu kecil, tidak terlalu tinggi. Mereka tidak korup. Nah, di kita bahkan nomor 34 semakin besar, semakin kecil nomornya, semakin korup negara itu. Nah, negara yang paling korup itu ya sampai 1. Nah, itu sudah juara. Negara yang seperti Singapura, Jepang, itu di atas 80-an. Kita pernah di angka 36, itu yang pencapaian tertinggi kita. Lalu kemudian merosot ke 34. Zaman SBY juga kita sampai 34. Nah, selain bisa menjaga hak dan kewajiban, tahu akan keseimbangan itu antara hak dan kewajiban, antara yang mesti dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kita juga harus mempunyai rasa untuk apresiasi, untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur, tahu untuk menyampaikan kegembiraan kita jika orang melakukan perbuatan baik. Ini enggak kebanyakan manusia jika orang berbuat sesuatu yang baik, mengadakan baksos misalnya. Kita bukannya menyampaikan apresiasi, malah mencibirnya. Cuma begitu aja. Padahal jika kita menyampaikan apresiasi kita bergembira atas perbuatan itu, kita juga bisa ikut berbahagia. Orang pulang baksos misalnya, kita memberi selamat, waduh hebat ya baksos ya. Itu dong baksos, nanti kalau lain kali baksos saya ikut ya. Kita kan berbahagia. Nah, ini enggak. Cuma baksos begitu aja. Sudah jalan kayak di awan. Nah, orang mencibir. Padahal dia tidak pernah melakukan baksos. Nah, ini yang membuat persendian atau
kehidupan kita ini menjadi terganggu. Nah, jadi keempat sifat ini, sifat kasih sayang, sifat peduli, sifat keseimbangan, dan sifat berterima kasih ini perlu kita gunakan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak menggunakannya, ya sulit kita menjadi orang yang baik. Sulit kita menjadi orang yang benar. Kalau kita tidak menjadi orang yang baik dan benar, sulit bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Jika Anda suka dengan channel ini, silakan share, bunyikan lonceng, dan subscribe. Terima kasih.